mempresentasikan tentang pola produksi dan manajemen proyek. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tusdianti Deli dengan NIM 240201010001, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siber Asia, Angkatan 2024. Alasan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi nilai UAS Manajemen Operasional saya. Untuk itu langsung saja. Baik, langsung saja. Nah, di slide pertama ini ada judulnya, yaitu Pola Produksi dan Manajemen Proyek. Nah, seterusnya di slide kedua ada kasus 1, analisis pola produksi PT Muzak. Analisis ini mengevaluasi 3 pola produksi alternatif untuk PT Muzak berdasarkan data, permintaan triwulan, dan informasi biaya. 1. Data permintaan. Data permintaan menunjukkan jumlah produk yang dibutuhkan pasar selama 1 tahun. Dalam kasus ini, perusahaan harus menyiapkan strategi produksi untuk memenuhi 2,150 unit per tahun. Fungsi data permintaan menentukan jumlah produksi yang harus dibuat, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, menjadi dasar perencanaan tenaga kerja dan biaya produksi. 2. Pola produksi. Pola produksi adalah strategi perusahaan dalam mengatur jumlah produksi agar sesuai dengan permintaan. A. Produksi konstan. Produksi dilakukan dengan jumlah yang sama setiap periode. Ciri-ciri produksi stabil setiap bulan atau tahun. Biasanya menimbulkan persediaan saat permintaan rendah. Kelebihan biaya tenaga kerja stabil, produksi lebih mudah direncanakan. Kekurangan bisa terjadi biaya penyimpanan tinggi. B. Produksi bergelombang. Produksi mengikuti naik turunnya permintaan. Ciri-ciri: jumlah produksi berubah sesuai permintaan, bisa menambah atau mengurangi tenaga kerja. Kelebihan: stok lebih terkendali, biaya simpan lebih kecil. Kekurangan: biaya penyesuaian tenaga kerja lebih tinggi. C. Produksi moderat. Gabungan antara produksi konstan dan bergelombang. Ciri-ciri: produksi relatif stabil tetapi tetap menyesuaikan permintaan. Menggunakan lembur atau subkontrak jika diperlukan. Kelebihan: fleksibel. Resiko biaya ekstrim bisa ditekan. 3. Informasi biaya. Biaya dalam perencanaan produksi biasanya meliputi beberapa hal. A. Biaya simpan atau holding cost. Biaya untuk menyimpan barang di gudang. Contoh,
sewa gudang, biaya perawatan barang, risiko kerusakan atau kehilangan. B. Biaya penyesuaian tenaga kerja, biaya akibat perusahaan, jumlah tenaga kerja. Contoh, biaya rekrutmen karyawan baru, pesangon atau PHK, pelatihan karyawan. C. Biaya subkontrak, biaya yang dikeluarkan jika produksi dialihkan ke pihak luar. Tujuan memenuhi permintaan saat kapasitas kurang, menghemat waktu produksi. D. Biaya lembur, biaya tambahan karena karyawan bekerja melebihi jam normal. Tujuan meningkatkan produksi tanpa menambah tenaga kerja. Kesimpulan, permintaan tahunan 2,150 unit menjadi dasar perencanaan produksi. Pola produksi bisa konstan, bergelombang, atau moderat sesuai strategi perusahaan. Biaya yang perlu diperhatikan meliputi biaya simpan, penyesuaian tenaga kerja, subkontrak, dan lembur agar produksi tetap efisien. Terusnya adalah ada pola produksi konstan atau 500 unit atau triwulan. Produksi tetap 500 unit per triwulan. Triwulan produksi, permintaan, persediaan akhir, satu 500, 250, 250, 2, 500, 400, 350, 3, 500, 1,50 min 200, 4, 500, 450 min 150. Total biaya 760.000. Kekurangan produksi 350 unit subkontrak. Biaya simpan 60.000. Biaya subkontrak 700.000. Selanjutnya ada bagian pola produksi bergelombang atau produksi sama dengan permintaan. Produksi mengikuti permintaan masing-masing. Triwulan. Triwulan produksi 1, 250, 2, 400, 3, 1,050, 4, 450. Total biaya 670.000. Subkontrak 150 unit atau triwulan. 3. Penyesuaian tenaga kerja 5 kali. Biaya penyesuaian 20.000. Biaya subkontrak 300.000. Biaya lembur 350.000. Kemudian ada pola produksi moderat. Triwulan produksi, permintaan, penyedia 1, 450, 250, 200, 2, 450, 400, 250.
3, 850, 1,050, min 200, 4, 850, 450, 200. Total biaya 773.000. Subkontrak 200 unit atau triwulan 3. Penyesuaian tenaga kerja 2 kali. Biaya simpan 65.000. Biaya subkontrak 400.000. Biaya penyesuaian 8.000. Biaya lembur 300.000. Untuk slide berikutnya ada perbandingan total biaya dan kesimpulan pola produksi. Perbandingan total biaya dalam perencanaan produksi bertujuan untuk menentukan pola produksi yang paling efisien dan ekonomis bagi perusahaan. Dalam kasus PT Muzak, hasil analisis menunjukkan bahwa pola produksi bergelombang menghasilkan total biaya paling rendah yaitu sebesar 670.000 dibandingkan pola produksi konstan maupun moderat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penyesuaian jumlah produksi dengan fluktuasi permintaan pasar mampu menekan berbagai komponen biaya operasional. Pola produksi bergelombang berarti perusahaan meningkatkan produksi ketika permintaan naik dan menurun produksi saat permintaan menurun. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan terlalu banyak di gudang. Dampaknya, biaya simpan seperti biaya sewa gudang, perawatan barang, risiko kerusakan, atau penyusutan produk dapat diminimalkan. Persediaan yang terkendali juga membuat arus kas perusahaan lebih sehat karena tidak banyak dana tertahan dalam bentuk stok. Selain itu, pola produksi ini memungkinkan penggunaan tenaga kerja menjadi lebih fleksibel. Perusahaan dan dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja, jam kerja, atau sistem lembur sesuai kebutuhan produksi. Hal tersebut membantu menghindari pemborosan biaya tenaga kerja ketika permintaan sedang rendah, sekaligus memastikan kapasitas produksi tetap optimal saat permintaan meningkat. Penggunaan subkontrak atau lembur juga bisa diatur secara proporsional sehingga tidak menimbulkan biaya berlebih. Dari sisi kapasitas produksi, pola bergelombang membuat mesin, fasilitas produksi, dan sumber daya lainnya digunakan secara lebih efisien. Produksi dilakukan sesuai kebutuhan pasar sehingga risiko overproduction atau produksi berlebih bisa dihindari. Hal ini penting karena produksi berlebihan sering menimbulkan biaya tambahan seperti penyimpanan, distribusi, dan bahkan kerugian akibat produk tidak terjual. Kesimpulannya, pola produksi bergelombang menjadi pilihan terbaik bagi PT Muzak karena mampu menekan total biaya produksi hingga 670.000 dengan mengikuti pola permintaan pasar. Perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan, memanfaatkan tenaga kerja secara efisien, serta menjaga kapasitas produk tetap optimal. Strategi ini membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional sekaligus meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Kemudian ada kasus 2 manajemen proyek data kegiatan. Analisis manajemen proyek menggunakan metode CPM untuk menentukan jalur kritis dan waktu penyelesaian proyek. Kegiatan, waktu atau jam. Pendahuluan A 6, B 7, min C
5, A, D, 6, B, C, E, 5, B, C, F, 8, D, G, 4, E, F, dan seterusnya. Ada jaringan proyek dan perhitungan waktu atau CPM. Urutan jaringan proyek mulai A, C, D, F, G selesai dan mulai B, D per E, G selesai. Waktu penyelesaian proyek 29 jam. Forward pass ES dan EF menghitung waktu mulai dan selesai paling awal untuk setiap kegiatan. Backward pass atau LS dan LF menghitung waktu mulai dan selesai paling lambat untuk setiap kegiatan. Untuk selanjutnya ada perhitungan waktu luang atau slack time. Slack time sama dengan LS kurang ES. Kegiatan dengan slack time sama dengan 0 adalah kegiatan kritis. Kegiatan ES, LS, slack atau jam A 0, 0, 0, B 0, 4, 4, C 6, 6, 0, D 11, 11, 0, E 11, 20, 9, F 17, 17, 0, G 25, 25, 0. Dan bagian terakhir adalah ada jalur kritis dan kesimpulan proyek. Jalur kritis proyek adalah A, C, D, F, G dengan total durasi 29 jam, total waktu proyek 29 jam. Jalur kritis A, C, D, F, G. Keterlambatan di jalur ini menunda proyek. Kegiatan non-kritis B dan E memiliki waktu luang tanpa mempengaruhi durasi proyek. Fokus pengendalian. Prioritaskan kegiatan di jalur kritis untuk penyelesaian tepat waktu. Untuk itu, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian. Ya, mungkin saya sebagai selaku pemateri banyak kekurangan atau kesalahan, baik itu dari gestur, bahasa, penjelasan materi yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan dimaklumi, dan saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri agar bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Maka daripada itu, saya Tesdianti Deli izin pamit undur diri. Sampai jumpa di semester berikutnya. Bye.